Halo Sagittarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya. Ten of Pentacles, jadi tema kamu ini berhubungan dengan stabilitas, fondasi, completion juga bisa. Dan kalau berbicara konteks finansial pekerjaan, ini adalah sebuah sinyal yang bagus gitu ya. Juga berhubungan dengan kayak keluarga gitu. Kalau berbicara tentang gini, kamu punya semua gitu, keluarga happy, keuangan oke, hubungan oke, ibaratnya kamu punya semua. Terus angka 10, ada sesuatu yang komplit, selesai, satu chapter kayak ditutup gitu, dengan tema-tema tertentu gitu ya. Jadi karena ini general, mungkin temanya akan tiap kamu tuh akan berbeda. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu nih oracle-nya. Yang pertama itu Palas Athena, kata kuncinya berpikir. Dengan kartu Palas Athena ini berpikirnya dalam artian berpikir out of the box gitu, berpikir dan membuat langkah berani ya. Kayak misalnya gini, ketika kamu punya sebuah ide gitu, memang idenya unik, idenya brilian, tapi atau kamu sudah memikirkan suatu hal, tinggal gimana kamu melakukan action dengan hal yang sudah kamu pikirkan itu atau ide kamu. Karena di sini nggak cuma berpikir aja, tapi kayak diikutin dengan action, dengan keberanian gitu ya. Mungkin kayak kayak ini kayak sesuatu yang signifikan gitu, jadi kamu pikirin banget dan kamu berhati-hati banget, atau sebaliknya gitu, karena kamu ada rasa takut yang cukup signifikan, makanya kamu berhenti di fase berpikir aja, tapi tidak ada actionnya. Mungkin takut, mungkin khawatir, mungkin nggak enakan dengan orang-orang tertentu. Nah, itu temanya dengan Alas Athena gitu ya. Terus juga yang berikutnya adalah no peace like home. Sorry, no place like home gitu. Kan kalau berbicara home, rumah itu adalah tempat kita istirahat, tempat kita recharge, tempat kita merasa aman gitu. Dan ini kayak tema tentang rumah itu signifikan banget sih. Jadi kayak antara rumah dalam artian metafor ataupun dalam artian sesungguhnya. Juga gini, ini tuh kelanjutan dengan Palas Athena tadi ya, karena di buku panduannya itu ada juga pesan tentang kayak kamu merasa nyaman dengan diri kamu gitu, kamu merasa aman dengan keseluruhan diri kamu, keseluruhan aspek diri kamu. Dan tadi dengan Palas Athena, hal yang kamu pikirkan itu berhubungan dengan, mungkin ada hubungannya dengan penerimaan orang-orang tertentu atau penilaian ya. Jadi itu yang membuat kamu mungkin mempertimbangkan untuk actionnya ya. Dan ini sebuah reminder ketika um, ketika kartu ini muncul, kenapa gitu? Kenapa kamu tidak merasa cukup nyaman untuk lebih memilih hal-hal yang mungkin kamu ingin lakukan, kamu tidak lakukan, tapi kamu berhenti di titik karena ada penilaian atau pemikiran orang-orang tertentu yang kamu pertimbangkan itu, seberapa signifikannya situasi atau orang-orang ini sehingga kamu lebih memilih pendapat mereka ya. Terus juga um, a new start is coming, oracle kamu yang berikutnya. Nah, ini kayak awal yang baru juga, cerita yang baru, ide yang baru, chapter yang baru juga signifikan karena tadi ya, karena angka 10 itu completion, ada sesuatu yang selesai. Nah, itu juga setiap ending juga membawa sebuah awal yang baru. Nah, apa awalan barunya kita bahas lebih lanjut. Terus tadi Ten of Pentacles dikonfirmasi sama Child ya. Child itu merepresentasikan sesuatu yang baru. Anak juga dalam artian sesungguhnya signifikan. Sebagian dari kamu memang yang baru itu adalah keberadaan anak, dalam artian kamu orang tua baru atau kamu manifest keberadaan anak dalam rumah tangga kamu ya. Jadi fase yang sebelumnya adalah kamu orang tua yang belum ada anak, di fase yang ini adalah chapter baru kamu sebagai orang tua baru gitu. Nah, sebagian oke, terus juga ada sesuatu yang baru dengan tadi dengan pentacles gitu ya. Sesuatu yang baru berhubungan dengan keuangan, finansial, pekerjaan. Karena tadi chapter sebelumnya udah selesai. Kamu sampai di titik tertentu, ada yang improve, ada yang berubah dengan aspek-aspek tadi. Lalu di Empress jadi blessing kamu. Nah, Empress ini juga berhubungan dengan kelahiran, melahirkan dalam artian tadi, melahirkan dalam artian sesungguhnya, misalnya anak dalam rumah tangga kamu bisa jadi juga melahirkan karya, melahirkan pemikiran. Tadi mungkin yang kamu pikirin itu juga kayak kamu ingin apa ya, kayak melahirkan pemikiran, mengutarakan pemikiran kamu, atau kayak kamu punya karya tapi kamu tidak tampilkan ke publik misalnya. Itu sebagian dari kamu bisa jadi ya udah keluar di fase overthinkingnya, udah keluar dari fase mikir-mikirnya. Nah, ketika kamu take action dengan hal itu akan, karena konfirmasinya itu adalah clouds gitu. Ada momen-momen kebingungan gitu.
momen-momen yang mungkin menghalangi pandangan kamu, tapi karena posisinya di blessing kamu udah keluar gitu ya, sebagian dari kamu kayak udah sampai di titik, "Oh gue udah tahu nih gue mau ngapain, apa yang gue perlu lakukan, apa yang step selanjutnya." Dan ini posisinya ada di blessing kamu juga. Empress itu berbicara tentang kenyamanan gitu, self love. Gimana kamu merasa nyaman dengan segala aspek diri kamu gitu, walaupun ada hal yang perlu diimprove tapi kamu bisa menerima semuanya gitu ya. Semua aspek dalam diri kamu, dan ini perjalanan kamu untuk apa ya, self love, self improvement, dan ini semacam melahirkan versi diri kamu yang baru, posisinya di blessing kamu. Dan ketika ada yang berubah dari dalam, terutama dalam aspek kenyamanan dan penerimaan diri, hal itu juga akan kayak membawa perbedaan di dunia eksternal kamu gitu. Nah, di posisi tantangannya adalah Four of Sword dengan Men. Kayak ini aku mendapatkan vibe dengan toxic masculine expression gitu. Kayak yang harus, karena Four of Sword di sini tuh dia tuh gambarnya lagi chill, lagi santai, lagi ngopi gitu ya di tengah sawah. Ini adalah kartu yang berbicara kayak istirahat, berhenti sejenak gitu. Four of Swords itu selain berbicara tentang healing, kontemplasi, berpikir, tema berpikirnya juga signifikan banget nih dalam reading kamu. Istirahat, tapi ini posisinya jadi tantangan gitu, entah kamu kayak semacam orangnya go terus gitu, kamu lupa untuk ngasih diri kamu break, ngisi diri kamu istirahat, ngasih diri kamu untuk recharge, atau kayak punya momen diam, momen sunyi, entahlah itu meditasi, berdoa, berkontemplasi. Tadi kan ekspresi energi maskulin memang bergerak, take action, tapi ketika action mulu nggak ada waktu breaknya, nggak ada waktu recharge ya, itu jadi kayak kamu mengabaikan aspek feminim dalam diri kamu, di mana kamu perlu berdiam, butuh mengalir, butuh kayak berdiam untuk menerima gitu, kayak kamu nggak perlu bergerak terus gitu loh. Nah ini aku mendapatkan vibe seperti ini ya, memang energi api itu nggak bisa diam gitu, tapi sebuah reminder juga, kadang ada momen perlu diam untuk istirahat, recharge, apalagi kalau di titik itu kena di misalnya kayak kamu sampai sakit, terus juga berdiam untuk misalnya kontemplasi atau kamu berdoa gitu, itu juga ini sebuah reminder aja sih gitu, mungkin kamu perlu berbicara dengan higher power, Tuhan, semesta, Allah, apapun yang kamu percaya gitu ya. Nah, di waktu yang akan datang dengan Five of Pentacles lalu dikonfirmasi sama pohon. Five of Pentacles itu kan kayak berbicara tentang rasa sendiri, rasa kurang, rasa mungkin juga ada tantangan dengan kondisi finansial, tapi karena tadi ada tema tentang kenyamanan, tentang penerimaan diri, tentang kayak kamu mendengarkan pendapat orang lain yang bikin kamu nggak melakukan sesuatu hal. Nah, ini kayak kamu udah bisa melihat lagi ke akarnya gitu, akar problemnya tuh dari mana gitu. Makanya tadi ada yang berubah dari dalam gitu ya. Ibaratnya kalau pohon itu kan yang nahan itu kan akarnya itu ada di bawah gitu. Jadi kayak sesuatu yang tertutup. Jadi kamu bisa melihat ke dalam, kamu bisa melihat ke akar, dan kamu kayak membawa perubahan dari situ gitu dengan Five of Pentacles. Dari mana akar sedih kamu, akar sepi, akar rasa kurangnya, dan itu ketika kamu punya awareness untuk itu, kamu bisa membawa perubahan. Ketika kamu membawa perubahan dari dalam, kamu membawa apa ya, efek dominonya itu ada di dunia eksternal kamu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah Hermit dengan birds, gambar burung itu. Tadi balik lagi dengan tema berdiam sunyi atau berkontemplasi atau berdoa gitu ya. Itu adalah momen kamu untuk bisa memisahkan apa ya? Berdiam untuk bisa memisahkan keriuhan gitu. Keriuhan entah itu sesuatu yang ada di sekitar kamu, orang-orang di sekitar kamu, atau keriuhan-keriuhan dengan segala macam. Misalnya hal-hal yang ada di media gitu. Nah, kamu bisa memfilter itu semua. Kayak aku kasih tema ini kayak jadi tema kolektif gitu loh untuk elemen api gitu ya, tentang memfilter informasi atau apa yang kamu konsumsi masuk ke dalam pikiran kamu, apakah itu berkontribusi untuk kamu jangka panjang atau kayak cuman bikin kamu bereaksi aja gitu ya, dengan banyak hal yang silih berganti, tiap hari itu ada aja beritanya gitu. Dan juga bisa jadi nih keriuhannya mungkin tadi pendapat orang-orang di sekitar kamu. Makanya tema ini kuat banget dalam reading kamu gitu, tentang berdiam, istirahat, kontemplasi, berdoa. Oke, udah diulang-ulang loh dari tadi. Kurasa segitu aja dulu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya.
Bye.